Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Kita ketemu lagi di Beta Talks dengan pembahasan cultural tracking pada kasus-kasus alien robotik. Nah, ini mungkin ada yang bertanya ya, teman-teman mungkin ada yang bingung di sini. Kenapa harus alien robotik? Kenapa nggak alien-alien yang lain ya? Yang seperti Grace, atau mungkin alien-alien Nordik, atau mungkin alien-alien yang lain gitu ya. Karena alien-alien robotik ini menurut saya menarik. Secara figur, dia memang, atau mereka memang berkesan robot. Tidak hanya berkesan, tetapi juga ada efek 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 balistik ya, efek balistik ketika mereka ditembakkan oleh sesuatu, ternyata peluru atau panah yang menyerang mereka itu memantul dan menimbulkan bercak api, seperti halnya kalau besi ketemu dengan besi. Nah, di kasus-kasus alien robotik ini juga figurnya pun juga aneh-aneh. Jadi nggak hanya figur-figur alien yang berkaki dua, tetapi juga ada yang berkaki satu. Bahkan ada figur yang tidak humanoid sama sekali ya. Nah, di sini saya sudah merangkum ada sekitar 4 kasus yang saya rasa menarik ya, yang bertemakan tentang alien robotik tadi. Nah, ini kita langsung ke kasus yang pertama, yaitu kasus insiden Shrum ya. Shrum ini nama orang ya. Nama lengkapnya itu Donald Shrum ya. Sebetulnya kasus ini juga dikenal dengan istilah insiden Kisco Forest. Tanggal kejadian 4 September 1964. Nah, yang di depan Anda semua ini adalah salah satu dari dua figur alien yang saat itu menyerang Donald Trump. Oke, dikisahkan di sini adalah seorang Donald Trump yang saat itu berusia 26 tahun. Adapun sumber lain tuh menyebutkan usianya dia 28 tahun ya. Saat itu dia dan teman-temannya sedang menyusuri hutan nasional Tahoe untuk memanah dengan rekan kerjanya. Jadi mereka tuh hendak berburu saat itu. Nah, tetapi ada sebuah momen di mana Shram ini ternyata terpisah dari rombongan ya. Karena dia terpisah di atas rombongan dan dia tidak ingin mencari lebih dalam karena takut lebih tersesat, akhirnya dia memutuskan untuk tidur di atas pohon ya, tidur di atas pohon. Mungkin di atas pohon yang dimaksud ini adalah dia tidur dengan ini semacam tempat tidur yang dari jaring ya, yang mungkin diikatkan dari pohon ke pohon. Nah, kemudian ketika malam hari ya, Shrum ini sempat melihat ada UFO yang berwarna putih, cahaya putih ya. UFO ini kemudian terbang dengan zigzag. Nah, saat itu Shrum itu berpikir bahwa itu adalah helikopter dari penolong ya. Barangkali teman-temannya saat itu datang untuk menolong Shrum yang saat itu sedang tersesat. Ya, akhirnya dia dengan tidak berpikir yang aneh-aneh, dia kemudian menembakkan lampu suar. Menembakkan lampu suar tanda bahwa dia ada di situ. Nah, rupanya cahaya putih tadi itu malah menghampiri dirinya ya. Menghampiri dirinya dan kemudian Shrum baru menyadari bahwa itu bukanlah helikopter sama sekali. Nah, objek ini ternyata berbentuk silinder ya, silinder yang besar ya. Dan dari silinder ini kemudian muncul sebuah pesawat kecil. Nah, dari pesawat ini kemudian muncul ada 3 makhluk ya, 3 makhluk yang mendekati pohon. 2 diantaranya, 5 makhluk mendekati pohon. 2 diantaranya seperti makhluk humanoid. Makhluk humanoid yang saya maksud ini adalah dia berkaki dua, kemudian tubuhnya ini memakai pakaian satu style ya, tapi dia memakai semacam tudung gitu ya, tudung jadi kayak hoodie. Dia pakai pakaian apa namanya satu style, mengenakan sarung tangan,
kemudian wajahnya hitam, kelam ya. Dia seperti berkesan memakai kacamata. Nah, kemudian ketiga figur yang lain malah seperti robot ya, seperti robot yang tadi pertama teman-teman lihat. Nah, tiga robot mulai mengguncang-guncang pohon yang ditempati Shrum ya. Salah satu robot bahkan mengeluarkan uap putih yang membuat Shrum tidak sadarkan diri. Nah, ini uapnya keluar dari mulut si robot ini. Nah, tapi Shrum ini terus berusaha untuk membuat dirinya sadar, dan ketika dia sadar, dia lalu melemparkan api yang membuat makhluk-makhluk tadi ketakutan ya. Tidak jelas yang dimaksud ini api, apakah api dari korek ya, kemudian dilemparkan korek batang itu, atau mungkin Shrum ini membuat panah api ya, karena dia tadi berburu dengan panah, kemudian ditembakkan ke alien robot ini tidak jelas, tapi yang jelas dia melemparkan api ya, benda yang terbakar. Nah, makhluk-makhluk ini kemudian mundur. Kejadian ini kemudian berlangsung lama, sebab ketika makhluk-makhluk ini mundur karena api, bukannya malah semakin mundur, tapi makhluk ini malah semakin datang. Makin lama makin datang ya. Shrum kemudian melempar api lagi ke mereka, mereka mundur lagi. Begitu terus sampai jumlah makhluk ini makin lama makin banyak. Uniknya, Shrum ini merasa dia mendengar ada suara seperti sinyal audio ya. Yang mana ketika sinyal audio ini memancarkan bunyi tertentu, perangai dari makhluk-makhluk ini pun juga ikut berubah. Jadi ini aneh, seperti seolah-olah makhluk ini dikontrol ya perilakunya oleh gelombang radio. Kemudian kejadian ini berlangsung sampai 12 jam lamanya. Nah, kemudian ini ciri khusus dari alien robot ya, alien robot dan track. Oh, rupanya Mas Dino nggak bisa masuk ya. Oh, ini ada Mas Gatot sebentar. Oke. Nah, ini ciri khusus dari alien robotik tadi ya. Dia memiliki mata robot berwarna oranye yang menyala ya. Jadi matanya itu oranye menyala-nyala. Kemudian rahang ini persegi. Uap ini kemudian membuat Shrum tidak sadarkan diri ya. Jadi uap ini keluar dari mulut si robot dan membuat Shrum tidak sadarkan diri. Lalu tingginya sekitar 180 cm. Bertubuh metalik. Mengapa dia sangat yakin tubuhnya metalik? Karena saat ketika Shrum ini menembakkan anak panah ya ke arah robot ini, anak panah ini kemudian memantul pada tubuh robot ini ya, kayak besi ketemu besi, dan kemudian timbul percikan api. Jadi Strom sangat yakin bahwa yang ditembakkannya adalah metal. Nah, habis itu ini makhluk kedua, penampakan makhluk kedua. Nah, ini seperti ini. Ini lebih creepy lagi daripada yang pertama ya. Pakaian terusan dengan tudung menutupi kepala ya, pakaian berwarna silver, mata gelap, dan terkesan memakai kacamata, memakai sarung tangan, dan tinggi sekitar 180 cm. Nah, ini pesawat induk yang ada di peristiwa Shrum ini. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 12 jam peperangan antara Shrum dengan Lucy Nantorobot tadi, akhirnya makin lama kan makin pagi. Nah, kemudian Shrum ini ternyata udah berhasil ditemukan oleh teman-temannya. Habis itu, salah satu dari temannya ini, dia ternyata melihat ada memang sebuah UFO ya, UFO. Dugaan saya sih UFO yang silinder ini itu terbang melintas di atas kepala mereka berdua. Jadi memang uh, Strom memang kejadiannya mengalami sendirian, tapi ternyata temannya juga melihat ada wahana yang aneh. Oke, kita akan lanjut ke kasus yang kedua. Ini kasus yang sangat aneh ya, karena sama sekali tidak ada kesan humanoid yang tampak ya. Ini adalah kasus Antonio Larrubia, tanggal 15 September tahun 1977. Nah, Antonio Rubia ini adalah seorang pengemudi truk ya, pengemudi truk yang saat itu dia berusia 33 tahun. Nah, dia suatu malam dia menemukan ada wahana besar ya, berdiameter 70 meter mendarat di lapangan dekat rumahnya. Nah, lapangan ini menurut Larubia
ini rupanya lebih kecil daripada pesawat aneh ini ya. Pesawat ini tuh berbentuk seperti topi, kalau saya tidak salah ingat ya. Dia bilang bahwa topi ini sampai melebihi lapangan yang tadi, melebihi lapangan yang ada di dekat depan rumahnya. Nah, kemudian muncul cahaya terang yang intens menerangi area lapangan tersebut. Lalu dia kemudian lumpuh ya, dia tidak bisa bergerak. Lalu ada 3 robot. Ini ada 3 robot berdiri di dekatnya. Salah satu robot ini memberikan suntikan, ya, suntikan. Lalu bersama dengan itu, eh, Larubia dan para robot ini kemudian melayang masuk ke dalam UFO. Nah, di dalam UFO itu Larubia mendapati dirinya dari semacam koridor warna putih. Lalu seberkas cahaya biru datang, Larubia ada di sebuah ruangan melingkar berwarna putih. Jadi dia udah pindah ruangan lagi ya. Terdapat sekitar 20-an robot. Larubia berteriak pada mereka semua, "Kalian siapa? Apa mau kalian?" gitu. Nah, tiba-tiba dua lusin robot ini pingsan gitu ya. Jadi diteriakin Rubia, robot-robot ini kemudian pingsan. Pingsan tidak bergerak. Nah, kemudian ada lagi cahaya biru yang muncul lagi. Dan setelah cahaya biru itu muncul lagi ya, rasa-rasanya ya, cahaya biru tadi itu adalah kayak seperti sumber tenaga dari robot tadi ya. Cahaya biru tadi itu muncul, kemudian eh, robot-robot yang tadi itu pingsan ya, karena teriakan Rubia tadi itu bersikap seperti mereka membetulkan diri ya, membetulkan diri. Terus kemudian, nah ini adalah peristiwa yang aneh ya. Lalu dia kemudian diperlihatkan gambar-gambar macam-macam ya. Dia seperti ditaruh di sebuah ruangan studio yang memancarkan apa namanya film ya. Dan film itu tentang dirinya gitu. Jadi di film itu tuh ada gambarnya Larubia sendiri gitu. Nah, ini adalah ilustrasi Larubia ya di ruangan yang penuh dengan gambar-gambar bergerak. Robot-robot ini sebenarnya kecil ya, tingginya antara 40 sampai 100 cm. Jadi mereka nggak tinggi sekali ya. Nah, di gambar-gambar ini munculnya macam-macam. Ada gambar kuda, gambar gambar Larubia sedang melakukan aktivitas, bahkan ada gambar di mana Larubia ini tidak memakai busana sama sekali. Ini kemudian membuat Larubia bertanya-tanya ya, ini ruang apa? Nah, ini ada komentar dari ufolog ya yang mewawancarai Larubia saat itu ya. Banyak dari gambar itu adalah Larubia sendiri, baik berpakaian maupun telanjang ya. Adegan lain menggambarkan seorang petani berjalan di samping gerobak. Lalu ada gambar kereta bobrok memasuki terowongan dan jalur produksi di pabrik piring terbang. Jadi gambarnya itu tentang dia, juga tentang hal yang lain, juga tentang bagaimana piring terbang itu dibuat. Ini aneh sekali gambarnya itu. Satu urutan yang sangat mengerikan menunjukkan robot melelehkan ya seekor anjing yang menyerang mereka. Jadi ada adegan mungkin di slide film itu ya, ada adegan di mana robot-robot ini salah satu robot itu terlihat membuat seekor anjing itu meleleh ya, karena anjing tersebut menyerang robot-robot tadi. Nah, ketika Larubia itu menyaksikan adegan-adegan yang aneh tersebut dari sebuah layar ya di dalam pesawat UFO tadi, rupanya salah satu dari robot tadi itu menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Larubia ya, dan dia menyedot darahnya Larubia. Nah, ada yang dirangkul. Nah, kemudian robot yang baik wajah dan perilakunya ganjil ini tadi itu menyemprotkan isi jarum suntik ke dinding ya. Jadi dinding yang tadi itu isinya darahnya Larubia tadi itu disemprot di dinding UFO tadi, membuat pola 3 lingkaran berpotongan dengan pola seperti huruf L ya. Nah, entah apa yang terjadi, Larubia itu ternyata begitu sadar dia sudah ada di terminal bis tempat dia bekerja. Awalnya ketika Larubia ini kebingungan kok dia tiba-tiba sudah ada di tempat kerjanya ya, ada sebuah robot yang menemaninya dia saat itu. Jadi
Di tempat kerja itu ada Larubia dan juga ada sebuah robot yang ada di dalam pesawat tadi. Ketika waktu berjalan beberapa detik kemudian, robot ini kemudian perlahan-lahan menghilang ya. Robot ini perlahan-lahan menghilang dan kemudian nampaklah UFO yang tadi itu yang membawa Larubia dan robot-robot itu melesat ke atas kepalanya ya. Kemudian Larubia ini menderita sakit selama semingguan ya. Ada rasa haus, muntah, terus tenggorokannya itu rasanya seperti terbakar ya. Dan dia mengalami pusing yang hebat. Lalu kemudian Rubia ini menceritakan kisahnya kepada perawat yang tempat tempat dia bekerja ya. Nah, karena cerita La Rubia ini aneh, bahkan kita sendiri pun yang mendengarnya pun merasa ini aneh sekali. Perawat tadi pun kemudian menyarankan La Rubia untuk menghubungi psikolog yang ada di tempat kerjanya. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya, kok bisa ada terminal atau mungkin pangkalan bus ya, atau mungkin ya terminal bus itu, kok ada psikolognya gitu loh. Ya karena pekerjaan supir bus ya di luar negeri itu memang ada pressure-nya. Ada pressure tentang harus menyelamatkan para penumpang, belum nanti tanggung jawabnya dia terhadap penumpang, macam-macam pokoknya. Sehingga disediakan psikolog yang membantu para supir yang bekerja di sana. Kemudian Rubiani kemudian menceritakan hal itu pada psikolog ya, dan psikolog ini merasa ceritanya memang memang cukup unik dan aneh gitu ya. Nah ini adalah sebentar. Nah ini diceritakan Larubia itu tidak ingat bagaimana dia masuk di pesawat itu, tapi entah bagaimana dia mendapati dirinya berdiri sendirian di koridor putih. Jadi dia tuh nggak ingat kok tiba-tiba dia udah masuk ya. Dia cuma ingat saat itu pada malam hari ya, dia melihat ada pesawat atau UFO yang ada di lapangan dekat rumah. Terus tiba-tiba dia udah masuk. Nah, ini dia bilang dinding luar itu tembus pandang, dan melalui dinding itu dia bisa melihat tanah berjatuhan di bawahnya. Kemudian seberkas cahaya biru menimpanya, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di sebuah ruangan putih melingkar. Ini mungkin sama halnya seperti kalau teman-teman pernah mengetahui kasus dari Mas Gatotri ya, tiba-tiba dia sudah ada di ruangan yang melingkar. Dan pada kasus Mas Gatotri itu dia juga bertemu dengan sosok alien yang memakai penutup kepala tinggi ya, dengan mukanya itu tertutup visor ya atau pelindung wajah gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang cukup mengherankan. Bagaimana seseorang itu yang di-abduction itu rupanya menemui makhluk yang rasa-rasanya itu berbeda sama sekali dengan alien-alien yang ada. Nah baik kasusnya Larubia dan kasusnya Mas Gatot ini juga cukup unik karena tiba-tiba dia sudah ada di ruangan yang melingkar berwarna putih. Ini ciri-ciri khusus dari robot-robot yang ada di kasus Larubia. Tinggi 40 sampai 1 cm, kemudian memiliki antena yang menjorok keluar dari tengah puncak kepala mereka dan memanjang cukup jauh ya. Kepala berbentuk seperti bola rugby, oval. Memiliki dua lengan yang seperti tentakel dan satu tumpuan kaki ya. Tubuh dilapisi sisik seperti deretan cermin. Kecil berwarna biru dengan warna-warna yang satu tampak lebih gelap ketimbang yang lainnya. Kalau teman-teman ingin tahu yang tadi ya, alien robot yang ada di kasus Larubia. Ini kan aneh sekali ya. Kita mau sebut makhluk ini apa coba? Kita sebut reptilian juga bukan, Grey juga bukan. Jadi ya, menurut saya sini robotik ya, alien robotik. Nah, kemudian kita akan beralih ke kasus yang berikutnya, kasus ketiga. Ini insiden di hutan Dutchmont 9 November 1979. Ya. Saksi mata yang mengalami ini bernama Robert Bob Taylor. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ya kasus ini ternyata orangnya bernama Bob Taylor, ya itu adalah nama yang sama ya. Jadi Robert Taylor ini juga disebut sebagai Bob Taylor. Nah, kasusnya ini berbeda dengan kasus-kasus dua yang sebelumnya ya. Jika pada dua kasus sebelumnya itu aliennya ini memang menyerang pada malam hari,
Pada kasus insiden hutan Dutchmont 9 November 1979 ini, justru kejadiannya pada pukul 10.30 siang hari. Nah, ada dua versi yang saya dapat. Dua versi ini juga termasuk dua bentuk benda yang dilihat oleh saksi mata. Yang pertama, Bob atau Robert atau Taylor ya, itu pergi ke hutan Dutchmont ini bersama dengan anjing. Adapun pada kasus lain tidak diceritakan dia bersama anjing. Terus ada yang mengatakan bahwa bentuk dari wahana yang ditemui oleh Bob itu adalah seperti ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa eh, benda yang di belakang ya, yang paling besar itu tuh berbentuk bola, bola dengan seperti piringan atau cakram cincin di sekelilingnya. Nah, ini insiden Dutchmont Woods sangat terkenal di dunia ufolog sebab merupakan sedikit kasus UFO yang diselidiki oleh polisi ya. Nah, para polisi ini dengan sangat serius menganalisa robekan pada celana Taylor sebagai bukti penyerangan. Meski demikian, para polisi tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Taylor ya. Taylor bersaksi pada polisi bagaimana dia melihat objek berbentuk kubah setinggi 9 meteran di tempat terbuka di hutan dekat kota baru West Lothian pada 9 November 1979 ya. Uh, Dia menceritakan bagaimana dua bola berduri meluncur ke arahnya dan saat dia pingsan dia sadar sedang dicengkeram di kedua sisi kakinya. Tidak jelas apa yang mencengkeram Bob ya, karena kalau kita lihat tadi ya, itu objeknya itu kan berbentuk duri-duri ya, bola berduri gitu. Jadi bagaimana caranya duri ini menarik Bob ya, itu tidak bisa dijelaskan. Kemudian Taylor terbangun dalam keadaan acak-acakan 20 menit kemudian. Jadi bajunya sobek-sobek. Nah, ini kronologisnya. Tanggal 10.30 dia memeriksa pagar dan gerbang bersama seekor anjingnya. Bertemu wahana misterius ya, yang seperti tadi berbentuk kubah berwarna gelap. Nah, uniknya kubah ini tuh muncul begitu saja di hutan. Jadi, teman-teman coba bayangkan, ada sebuah wilayah hutan yang, ya katakanlah hutan nggak seberapa besar ya. Lalu kalian kan pasti lihat pepohonan. Nah, di antara pepohonan atau di wilayah lahan terbuka itu, se sekonyong-konyong itu muncul objek yang bentuknya aneh sekali. Berbentuk seperti kubah dengan dua bola berduri. Jadi, hal ini sangat-sangat membingungkan ketimbang Anda bertemu dengan setan di dalam hutan. Dan ini lebih aneh ya, karena kok bisa ada objek itu tiba-tiba tuh muncul, mana objeknya itu berbentuk aneh pula gitu ya. Nah, begitu penyerangan itu terjadi, ya, ketika Bob itu sadar, Bob ini kemudian secepatnya tuh berlari ke mobil van miliknya ya, tapi tentu saja dengan rasa pusing yang tidak karuan. Bob atau Taylor ini kemudian beritahu istrinya bernama Mary bahwa dia telah diserang oleh pesawat luar angkasa. Ya. Polisi kemudian dipanggil. Adalah seorang detektif Ironwork, ya. Detektif Ironwork ini adalah detektif yang bukan dari FBI sebenarnya. Dia ini pangkatnya itu adalah semacam seorang petugas aparat negara yang memang tujuannya itu menjaga wilayah kecil. Jadi mungkin kalau di desa itu sheriff mungkin ya. Tapi apa namanya saat itu memang diceritakan dia ini adalah detektif. Tapi bukan sekali lagi bukan detektif dari FBI ya, tapi detektif yang memang khusus menangani kasus antar masyarakat ya. Ya, ya, ini di wilayah Skotlandia ya, tapi rasanya ini bukan dari Scotland Yard ya. Jadi ini bukan detektif dari Scotland ya. Bukan detektif yang besar dari kantor yang besar ya, atau detektif dari kantor Inggris atau kantor Skotlandia, juga bukan orang FBI atau mungkin orang dari Skotlandia, benar-benar detektif yang ada di wilayah kecil. Nah, kemudian pada kantor berita BBC, eh, sebentar, Bob ini mengatakan bahwa dia melihat bekas aneh di permukaan tanah ya. Oh, maaf, bukan Bob, sorry. Ironwork ini ngomong pada kantor berita di BBC bahwa
Di tempat Bob ini diserang, ada sekitar 30-an lubang yang berdiameter 3,5 inci, serta tanda yang mirip dengan apa yang dibuat dengan roda rantai pada bulldozer. Kalau teman-teman tidak tahu roda rantai itu adalah roda yang ada di alat namanya backhoe ya, backhoe yang ya kayak tank gitu ya, roda-roda tank gitu, tuh roda rantai. Nah, jadi di tempat kejadian perkara itu ada 30-an lubang yang aneh ya. Menurut pengakuan Ironwork. Nah, ini adalah sebelah kiri adalah jejak misterius sekitar kejadian ya. Lalu sebelah kanan itu Taylor Robert atau Taylor Bob Robert dan sketsa benda aneh yang telah menyerangnya. Nah, di sini yang menjadi tanda tanya Ironwork adalah Ironwork ini nggak ngerti kendaraan apa kira-kira yang ada di hutan itu yang bisa membuat jejak semacam itu. Lalu ada jejak seperti tonjolan-tonjolan ya, 30 buah. Dan nggak ada satu mobil yang masuk ke situ. Jadi nggak ada satu kendaraan atau perangkat yang sesuai jejak rodanya seperti yang ada di TKP. Inilah yang kemudian menjadi misteri bagi orang-orang di Dutchman ya. Lalu mengenai Robert atau Bob sendiri ini adalah seorang veteran perang ya. Jadi dia itu orang yang dihormati sebetulnya. Dia bukan orang yang kaleng-kaleng ya. Dia itu adalah orang yang dihormati. Dia adalah pejuang. Jadi sangat wajar ketika ada seorang mantan pejuang dia mengalami tindakan aneh ya dari makhluk yang atau sesuatu yang tidak jelas. Lantas lantas polisi langsung datang, itu hal yang sangat lumrah karena Bob sendiri adalah seorang veteran. Jadi adalah perbandingan diameter ya antara tinggi manusia dengan tinggi benda tersebut ya. Ini kalau kita lihat ya, ini belum ada sih UFO yang berbentuk seperti ini. Kalaupun ada, itu detailnya tidak seperti ini, nggak seperti ada kayak apa ya, seperti ada tiang-tiang seperti ini, kemudian ada corak lingkaran-lingkaran, dan dia bisa muncul dari ketiadaan. Jadi dari sesuatu yang tidak ada ya, tiba-tiba dia muncul berbentuk ya, lalu berbentuk metalik juga. Ini sangat aneh. Lalu ini adalah perbandingan ukuran dari bola-bola berduri yang menarik Bob Taylor tadi. Ini sangat-sangat aneh. Nah, ini adalah korannya ya. Jadi Bob ini kemudian meninggal di tahun 2007. Saya kurang tahu pasti uh, usia berapa saat Bob itu meninggal ya. Nah, ini sekarang tempat kejadian perkara tersebut menjadi uh, UFO track ya. Jadi tempat kalau teman-teman ke Dutchman Woods ya, ini ada namanya Dutchman UFO Trail ya. Jadi ada tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi di sana ya. Dan ini menarik ya. Sebetulnya kadang kalau kita lihat kejadian alien abduction atau UFO encounter ya, orang yang mengalami itu kan pasti trauma, ya kan, ketakutan, terus heran. Nah, bekas kejadiannya itu kadang malah jadi monumen, malah jadi tempat penghasilan bagi warga-warga sekitar, dan itu yang menjadikan tempat itu terkenal. Ini sama halnya seperti kasus di Selat Gulf ya, Selat Gulf ya. Ada insiden namanya itu insiden Gulf Breeze ya, di mana ada foto UFO yang sangat terkenal. Konon ada yang percaya foto itu hoax, tapi ada juga yang menyangka foto itu bukan hoax karena saksi mata yang melihat itu memotret dengan kamera Polaroid, yang mana kamera Polaroid ini langsung keluar hasilnya ya, langsung keluar hasilnya dari foto. Nah, di sekitaran Gulf Breeze itu tempat kejadiannya itu udah jadi apa ya, tempat tourism gitu. Jadi ada padang golf yang bertemakan alien, lalu ada toko-toko bertemakan alien semacam itu. Jadi ini peristiwa atau musibah yang mendatangkan profit di kemudian hari. Nah, ini yang berikutnya adalah insiden di Voronezh ya. Tanggal 27 September 1989. Nah, ini kalau teman-teman tadi amati, 3 kasus alien robotik itu terjadi di bulan September. Terjadi di bulan September.
beda-beda tahun. Nah, ini aliennya aneh sekali ya. Jadi ada 3 alien yang nampak saat itu. Nampak tanggal 27 September 1989. Sayangnya ketika saya menulis ini, data saya cukup minim. Ya, cukup minim. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan dan bisa membantu saya untuk menambahkan. Yang jelas, di kejadian ini tuh ada beberapa anak main bola. Usia sekitar 10 sampai 12 tahun, paling tua usianya 16 tahun. Nah, saat itu ada beberapa bocah ya main di taman kota, lalu melihat ada cahaya merah muda di langit. Nah, kemudian muncul objek berbentuk bola berwarna merah tua, berdiameter sekitar 3 meter ya. Bola itu berputar, menghilang, lalu muncul kembali beberapa menit kemudian terbang melayang ya. Nah, lalu sebagian dari anak-anak itu bersaksi, mereka melihat alien bermata 3 yang mengenakan suatu bot berwarna perunggu dengan cakram di dadanya dan sebuah robot. Para makhluk itu keluar dari UFO yang berbentuk bola tadi ya. Nah, bagaimana dengan nasib anak yang 16 tahun tadi ya? Katanya anak-anak lain saat itu bermain bola, anak usia 16 tahun tadi itu ditembak dengan sinar oleh salah satu dari alien tadi dan anak ini menghilang sampai UFO tersebut pergi. Kejadian ini sangat memikat banyak orang ya, bahkan memikat beberapa badan di Rusia ya, seperti TASS ya, kemudian juga ada badan penyelidik Rusia lain yang tertarik dengan fenomena ini, dan juga ada seorang letnan Rusia yang saat itu, saya belum mendapatkan namanya secara pasti ya, eh, dia bersaksi bahwa dia memang tidak melihat kejadian itu langsung, akan tetapi di hari yang sama dia melihat ada UFO yang saat itu terbang di dekat eh, dekat ini area saat dia memandang. Saat itu dia pikir dia sedang lelah ya. Dia tahu ada fenomena UFO macam-macam di luar negeri sana. Tapi saat dia melihat itu, saat itu dia pikir mungkin saya lelah gitu ya. Terus dia kucek-kucek matanya ya. Ketika dia kucek-kucek matanya itu ternyata UFO itu masih ada ya. Jadinya dia menganggap hal itu serius ada. Nah, ini adalah alien bermata 3 yang tadi diceritakan oleh bocah-bocah tadi. Nah, ini salah satu robot yang ada, dan juga ada alien yang di dadanya ada cakram. Ini kalau teman-teman lihat ini mungkin seperti seperti kejadian apa ya? Mungkin teman-teman akan berpikir ini kostum gitu ya. Ini kostum ini apakah parodi atau apakah prank gitu? Nah, rupanya kejadian itu menariknya adalah selain memikat agen-agen peneliti dari Rusia, rupanya juga ditemukan batu yang tidak ada di bumi setelah kejadian itu. Batu itu ada di dekat wilayah situ, taman bermain itu. Nah, ini beberapa kasus ya tentang alien robotik yang saya akan mengangkat ini ke dalam tema cultural tracking ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu cultural tracking itu apa, nah ini sangat penting. Ini mungkin bisa menjawab mengapa kok dari masa ke masa UFO ini selalu temanya itu wujudnya atau aliennya itu sama dengan keadaan masyarakat global pada saat itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan cultural tracking ya, atau yang kita sebut dengan teori pelacakan budaya. Nah, cultural tracking ini dalam ranah dunia per-UFO-an ya, bahwa pertemuan UFO itu mencerminkan keprihatinan politik dan budaya populer pada waktu di mana peristiwa terjadi, bukan realitas objektif. Ini kata atau tulisan yang bisa teman-teman temui kalau teman-teman membaca info tentang cultural tracking ya. Teman-teman mungkin langsung ngeh pada kalimat yang terakhir ya, bukan realitas objektif. Tapi benarkah demikian? Nah, sekarang kita akan lebih masuk ke cultural tracking lagi ya. Nah, ini ada seorang yang pemikirannya menarik ya. Ya, walaupun dia bukan ufolog atau mungkin bukan sesuatu public figure di dunia per-UFO ya, tapi pemikirannya dia cukup menarik tentang cultural tracking. Dia bilang ya, mereka yang mencari jawaban rasional dari fenomena UFO dan alien akan menerima cultural tracking. Jadi, secara tidak langsung, kalau teman-teman amati ya, misalkan
teman-teman yang suka cerita-cerita kuno, akan menghubungkan peristiwa Nawang Wulan ya, atau peristiwa-peristiwa daerah lainnya yang ada di Indonesia, itu berkaitan dengan alien. Oh, karena mereka mungkin bidadari-bidadari ini muncul dari langit ya, dengan selendang yang bisa membuat mereka terbang. Nah, beberapa kasus UFO yang memakai kostum ya, itu juga diceritakan mereka ini bisa melayang ya, bahkan menghindari lumpur ya. Jadi mereka berjalan menghindari lumpur sehingga pakaiannya tidak kotor. Atau mungkin teman-teman yang beranggapan di di Peru ya, di Peru pernah ditemukan kerangka tengkorak berkepala lonjong. Jangan-jangan ini apakah alien? Jadi apakah alien-alien berkepala besar itu sebetulnya menunjukkan jati diri bahwa mereka itu dulunya adalah dewa-dewa. Nah, ini adalah cultural tracking itu. Jadi sebenarnya manusia itu secara tidak langsung itu yang suka dengan pembahasan UFO dan alien itu akan menganggap bahwa UFO dan alien ini kok seiring sejalan ya dengan perkembangan budaya kita. Kemudian ada beberapa pendapat lain ya. Pendapatnya itu campur-campur, ada penulis dan juga ada dari ufolog ya. Nah, ini sebelum ke pendapat orang-orang tadi, saya akan membahas ke ini dulu ya. Cultural tracking pada fenomena UFO dan alien menjadi populer setelah rilisnya film The Day the Earth Stood Still ya, tapi ini yang pertama, bukannya tahun 2008. Hanya saja, modus operandi dari cultural tracking ini efeknya dapat bekerja lebih halus dalam kehidupan manusia dan hubungannya dengan fenomena UFO dan alien. Nah, ini pendapat para ahli dan penulis ya. Ini adalah benda terbang tak dikenal telah lama dilaporkan sepanjang sejarah, tetapi pesawat UFO yang diklaim seringkali merupakan penyimpangan dari teknologi atau fiksi pada masa itu. Nah, teknologi UFO melacak apa yang dimiliki budaya kita, tetapi jarang melampauinya. Ini menurut kata Jenny Randles dalam bukunya Alien Contact: The First 50 Years, terbitan tahun 1997. Lalu juga ada penjelasan dari Chris Rutkowski ya, ketika penerbangan terbatas pada balon udara panas ya. Laporan saat itu berupa ghost airship ya. Dari artikelnya berjudul Abduction and Aliens What's Really Going On. Nah, ghost airship ini apa? Ghost airship ini adalah fenomena UFO sebelum adanya fenomena UFO yang berbentuk macam-macam itu tadi ya. Jadi uh, UFO dipopulerkan itu sebetulnya pada peristiwa Kenneth Arnold pada tahun 1947. Dia melihat ada objek berbentuk seperti sabit mungkin ya, atau crescent. Crescent itu apa ya? Ya sabit ya, sabit. Nah, UFO ini kemudian terbang ke sana kemari. Nah, kemudian Kenneth Arnold melaporkan dan itu menjadi heboh sejagat raya. Kemudian orang-orang tuh berbondong-bondong ternyata melihat bersaksi mereka, aku melihat UFO, aku melihat objek seperti ini, aku melihat objek cakram, aku melihat objek berbentuk silinder, aku melihat objek macam-macam. Sebelum ada peristiwa atau trennya saat itu seperti itu, nah ada namanya itu peristiwa yang disebut adalah ghost airship ya. Ghost airship itu terkenal di tahun 1800 akhir. Nah, di peristiwa ghost airship ini memang sering terkenal atau terjadi di negara bagian-bagian Amerika ya, tapi yang wilayah barat. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya memang seperti zeppelin ya, seperti zeppelin atau bahkan seperti ilustrasi itu ada yang menggambarkan seperti perahu layar ya, perahu layar yang gede gitu ya, tapi terbang gitu ya, perahu layar yang gede tapi terbang dan memiliki baling-baling. Dan kalau di zaman kita, ketika encounter ya, ketika orang bertemu UFO dan alien, mereka kadang lihat UFO-nya bersinar, mereka kadang mendengar ada suara apa namanya senyap atau suara suara denging ya. Zamannya Ghost Airship itu juga nyaris sama. Jadi UFO atau benda yang berbentuk seperti kapal layar tapi melayang tadi itu juga memancarkan sorot lampu yang sangat terang. Tetapi suara kalau di era modern ada suara bising ya atau suara senyap ya. Di zamannya Ghost Airship itu para saksi mata tuh sering mendengar ada pilotnya nih ngomong gitu loh. Jadi mereka juga mendengar ada pilot ini ngobrol di atas sana. Dan ada sebuah peristiwa
abduction ya, di peristiwa Ghost Airship tadi ya. Ada seorang yang dia dibawa ke dalam Ghost Airship ini tadi, kemudian dia berkeliling dunia ya dengan Ghost Airship tadi ini, dan kemudian diletakkan ke sebuah benua yang baru. Tidak dijelaskan benua apa itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Chris Rutkowski ya. Jadi sebelum ketika era balon udara panas, yang muncul adalah Ghost Airship, bukan benda berbentuk cakram, tapi Ghost Airship. Nah, kemudian yang ketiga adalah efek mobil ketika berhenti, efek mobil yang berhenti ketika UFO muncul, juga dilaporkan ketika film The Day the Earth Stood Still dirilis tahun 1951. Nah, mungkin teman-teman yang suka membaca FSR ya, atau Flying Saucer Review, itu tabloid jadul tentang per-UFO-an. Terus kalau teman-teman menemukan ada fakta-fakta UFO mengikuti mobil atau UFO menempel pada mobil masyarakat, kadang mobil ini berhenti, nggak bisa jalan. Nah, rupanya itu juga terjadi di peristiwa film The Day the Earth Stood Still yang dirilis tahun 1991. Nah, kalau teman-teman ingat juga di tahun di mana dirilisnya The Close Encounter of the Third Kind, itu juga ada kejadian mobil berhenti ketika UFO-nya lewat. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh May Andrew di Pseudoscience and Science Fiction tahun 2016. Nah, dengan kata lain ya, fenomena UFO dan alien muncul karena suatu politik dan suatu suasana politik ya, dan sebelum atau setelah suatu film atau karya literatur science fiction itu rilis. Nah, kenapa kok bahasa saya agak belibet ya kesimpulan saya? Karena konsep piring terbang itu ternyata pernah muncul di era tabloid-tabloid ini, tabloid science zaman dulu, tahun 39-an. Itu ada gambar eh, benda cakram gitu ya, benda cakram yang apa ya, ya memang seperti UFO. Jadi konsep UFO dan alien ini muncul karena suasana politik global saat itu, dan sebelum atau setelah suatu film atau karya literatur itu rilis, terutama karya science fiction. Nah, 4 kasus kemunculan alien robotik terjadi di mana beragam tren dan isu masyarakat sedang berkembang dan berpusar ya. Jadi melumpuk nih semua, berpusar semua pada rentang tahun, yaitu tahun 1950 hingga 1980-an. Masa-masa itu antara lain science fiksi, pasca Perang Dunia, dan juga Perang Dingin. Sebetulnya ada satu lagi masa-masa ini ya, temuan teknologi-teknologi mutakhir. Terutama di tahun 1980, isu tentang alien abduction ini menjadi mengerikan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena pada tahun 80 itu mulai ditemukan alat-alat rekayasa reproduksi manusia. Jadi eh, sebetulnya alien abduction ini sudah lama, cuman ketika 80 ini menjadi semacam teror ya, jadi teror bagi masyarakat setempat. Eh, habis itu, nah, pada bahwa pada keempat kasus tersebut dimunculkan figur non-humanoid cenderung automaton atau robotik yang berkesan jahat pada penduduk. Aduh, tulisan saya terpotong di sini ya. Hal yang juga terjadi pada film-film sains fiksi pada umumnya. Ini tulisan saya yang terpotong. Jadi, kasus-kasus alien robotik tadi itu temanya selaras loh dengan film-film yang ada pada saat itu ya. Yang mana semuanya itu mereka menculik, mereka berperilaku kekerasan terhadap manusia, bahkan mereka cenderung membuat teror ya, cenderung membuat teror. Ini sama yang seperti terjadi di film-film sains fiksi sebelumnya. Nah, ini beberapa kasusnya tadi ya, terutama kasus Flores tadi ya, bahwa pada kasus tersebut, ya ini tadi lanjutannya. Nah, sebenarnya memang terkesan mirip dengan cerita-cerita sains fiksi dari sisi tema dan figur. Jadi tema cerita kejadian UFO dan alien robotik di dunia nyata itu sepertinya selaras dengan tema-tema film yang ada saat itu. Nah, ini beberapa film yang lama-lama ya. Ini adalah film robot pertama ya, The Master Mystery ya, tahun 1919.
ceritanya tentang agen Departemen Kehakiman Quentin Locke harus menyelidiki kartel kuat yang dilindungi oleh robot ya. Jadi ini bos kartelnya itu adalah robot yang memiliki senjata gas namanya The Madagascar Madness. Nah, ini juga ada film Metropolis tahun 1927 dengan robot yang bernama Maria. Ya, ini ada sebuah kota menceritakan tentang kota futuristik yang terbagi antara kelas pekerja dan kelas perencana kota. Lalu salah satu anak dari pemimpin kota ini rupanya jatuh cinta pada utusan kelas pekerja yang meramalkan adanya kedatangan penyelamat untuk menengahi perbedaan antara dua kelas di kota tersebut. Jadi secara tema ini menarik-menarik film-filmnya. Nah, kemudian ini ada The War of the Worlds tahun 1993 dan juga ada The Day the Earth Stood Still tahun 1991. Nah, ini ada Destination Moon, kemudian ada Neil Armstrong di bulan tahun 20 Juli 1969. Nah, kalau memang hanya bahwa culture tracking ini adalah kayak seolah-olah menganggap pesimis bahwa kasus-kasus alien-alien robotik tadi itu adalah hanya gejala sosial masyarakat atau mungkin pikirannya saksi mata aja yang nggak karu-karuan. Lalu bagaimana dengan film Destination Moon yang menceritakan tentang orang-orang yang pergi ke bulan ya tahun 50 dan Neil Armstrong ada di bulan tahun 69 ya. Jadi ini adalah bukti yang tidak tepat untuk mengatakan bahwa kasus-kasus alien itu basically dari hayalan orang, hayalan masyarakat karena film lagi populer saat itu. Kemudian adalah 2000 ya 21 ya, 21 A Space Odyssey. Ini film yang sangat bagus dan ini filmnya dibuat tahun 1969 ya kalau nggak salah ya. Nah, saya ingin stop dulu di sini bahwa kalau teman-teman melihat figur orang memakai helm, jaket, baju seperti ini ya, spacesuit seperti ini ya. Ini kan kalau kita lihat kan ini seperti konsep pakaian ruang angkasa di film 2001 Space Odyssey ini ya. Tapi pada kenyataannya di era-era 50, 40 sampai tahun 70 ya, alien-alien itu ya berpakaian seperti ini. Berpakaian ya memakai helm, mereka memakai pakaian spacesuits seperti itu. Dan hal tersebut itu memunculkan memunculkan atau menguatkan bahwa mereka memang dari luar angkasa. Walaupun pada kenyataannya asal-usul dari UFO dan alien ini ada banyak, nggak cuma di situ doang, nggak cuma ruang angkasa doang. Oke, sekarang saya akan lanjut lagi ya. Nah, ini adalah cultural tracking dalam fenomena robot dan alien ya. Ini kalau kita lihat dari cultural tracking secara harfiah ya. Awalnya itu dari konsep automaton kuno di era sebelum Masehi ya. Berupa automaton sederhana, berupa merpati yang dipanasi dulu, lalu dia bisa bergerak sayapnya, atau mungkin alat-alat yang mengeluarkan suara dari uap yang dipanaskan. Nah, kemudian muncullah film robot pertama ya, The Mastery 1919 dan Metropolis 1927. Lalu kemudian muncul juga ini robot pertama yang bernama kalau nggak salah namanya itu ini ya automate ya, automate. Jadi robot itu sangat simpel, dia tidak berbentuk humanoid ya. Nah, kemudian ada film lagi yang berikutnya adalah The Day Earth Stood Still tahun 1991 dan War of the Worlds tahun 1993. Ini kisah science fiction klasik ya. Film maksud saya. Kemudian ada namanya insiden ya, alien robotik di tahun 1960 sampai 1980. Ada Shrimp Incident, La Ruby Incident, Insiden Fornes, kemudian Robert Taylor tadi, dan masih hal-hal yang lainnya. Dan ini juga berlaku pada kejadian penampakan UFO encounter
yang mana aliennya ini berpakaian seperti astronot luar angkasa yang pakai helm, yang menggunakan alat-alat yang aneh. Ini juga berlaku. Hanya saja saya ambil tema robot alien ini ya. Ini saya, kalau misalkan saya pakai cultural tracking yang secara harfiah ya, yang pesimis ya, jadinya seperti ini, bahwa oh ya, masyarakat itu melihat apa yang sebenarnya menjadi tren saat itu. Sebenarnya tidak sesimpel itu ya menurut saya. Nah, di sini saya akan eh, apa ya, berpendapat mengapa tidak sesederhana itu memandang cultural tracking. Contohnya seperti ini ya. Bagaimana menyikapi cultural tracking dalam fenomena UFO dan alien? Ada keterkaitan yang masih menjadi misteri, yaitu siapa meniru siapa. Yang pertama, apakah fenomena UFO dan alien meniru fenomena masyarakat, ataukah manusia terinspirasi atau meniru teknologi alien? Nah, cultural tracking bukanlah jawaban yang skeptis terhadap fenomena UFO dan alien. Mengapa? Ini contoh ya. Film White Zombie adalah film zombie yang pertama tahun 1932. Belum ada serangan zombie yang muncul di tengah masyarakat ya. Jadi kalau apa-apa dikaitkan film ya, atau gejala masyarakat itu berkaitan dengan film, atau berkaitan dengan karya sains fiksi, kita sampai sekarang belum diserang zombie. Kemudian ada Nosferatu ya, ada film vampir pertama di tahun 1922. Belum ada serangan vampir yang muncul di tengah masyarakat. Nah, ini yang paling saya suka ya. Godzilla itu muncul tahun zaman dulu ya. Sampai sekarang kita nggak lihat ada Godzilla menyerang masyarakat, menghancurkan gedung. Jadi eh, saya merasa tidak tepat bila ada yang berpendapat bahwa cultural tracking itu ya, orang-orang melihat UFO dan alien ini ya karena mereka terkena dampak dari gejala politik atau pengaruh film sains fiksi atau yang lainnya ya. Yang mana dengan kata lain mereka itu meragukan kesaksian saksi mata ya. Jadi seolah seperti halusinasi massal gitu. Ya, ya tidak seperti itu. Maka dari itu ini kemudian kembali kesimpulannya adalah eh, siapa meniru siapa? Apakah alien yang meniru kita? Apakah sebenarnya kita yang meniru alien ya? Atau bagaimana ya? Serangan alien robot yang terjadi di masa manusia mengalami pasca Perang Dunia II, Perang Dingin, masa film sains fiksi, dan penemuan penting di era modern. Tindakan yang dilakukan oleh alien-alien di alien robotik ini ya tadi ya akan membingungkan masyarakat dan beranggapan kejadian tersebut adalah karena pengaruh film dari efek dari perang teknologi. Lalu cultural tracking pada fenomena alien dan UFO, khususnya alien robotik, membuat pertanyaan besar. Sebenarnya kita yang meniru mereka, atau mereka yang meniru kita, atau malah mereka sebenarnya memberi inspirasi pada kita bahwa oh nanti itu robot tuh bisa seperti ini. Nah, ataukah bagaimana? Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari diskusi saya malam hari ini. Nah, silakan mungkin jika ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari teman-teman, silakan menambahkan ya. Oh iya, saya mau memberitahu ya, mungkin teman-teman yang tidak memakai Facebook ya, di website Beta UFO itu saya baru baru menulis atau merilis tentang wawancara saya terhadap orang yang pernah bertemu dengan alien Nordik ya. Di situ ada dua bagian. Nah, yang menarik adalah ada ada adanya penampakan layar monitor tipis ya. Jadi ada layar LCD yang muncul di salah satu ruang di mana saat si si korban ini ya itu diculik. Dia melihat ada alien-alien Nordik yang mengerjakan sesuatu di depan layar tipis gitu. Dan itu kejadian di tahun 2001. Lalu di tahun 2001 juga ada orang lain yang juga saya wawancarai. Dia dibawa oleh UFO ya. Awalnya dia dibawa oleh alien dulu, kemudian masuk ke dalam UFO, dan di dalam UFO itu juga ada layar monitor yang tipis dan cenderung terkesan layar sentuh. Sama halnya di kasus alien Nordik yang saya wawancarai ya, ini ya narasumbernya ya. Dia juga mengatakan bahwa tahun itu sudah ada layar sentuh dan orang kalau mau melihat sesuatu tinggal disentuh aja kemudian di ini supaya layarnya lebih lebih jelas. Jadi jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita kan sekarang mungkin tahu layar LCD kan mungkin baru 10 tahun belakangan ya, 10 tahun belakangan. Tapi
Di 10 tahun yang lalu itu ada. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah mengapa UFO dan alien ini kadang tuh seringkali seirama dengan kita. Betul mereka lebih maju, tapi mereka hanya maju 2 langkah apa 3 langkah di depan kita. Tidak pernah sangat maju 100 langkah di depan kita, enggak. Tapi selalu konstan ya, dan juga mengikuti perkembangan zaman kita. Nah, itu yang jadi kesimpulan saya dan menjadi eh, pertanyaan yang masih mengganjal sampai sekarang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin tambahan, silakan. Silakan mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Nah, selagi menunggu teman-teman, saya akan coba mencari eh, kasus yang saya sebut sebagai ghost airship atau mystery airship ini ya sama aja sih. Ghost airship, mystery airship. Oh, ada yang chatting. Nah ini, King Kong rilis tahun 1933, tapi tripod raksasa sudah diceritakan sama H.G. Wells tahun 1897. Ya, tripod ini yang ada di War of the World ya. Kemudian ya sampai sekarang pun kita juga tidak melihat ada serangan King Kong gitu ya. Tetapi pada kasus UFO dan alien ya, kasus UFO dan alien ini unik karena mereka tuh seperti muncul dari ini apa namanya dari cerita-cerita. Tapi eh, kasus-kasus mereka itu tidak serta-merta bukan apa ya pengaruh dari film atau perkara politik ya ya enggak cuman cuman yang tadi mereka muncul mengikuti perkembangan zaman kita gitu. Jadi kemudian ketika ada orang yang apa namanya merasa diserang oleh alien berbentuk robot misalkan ya tahun 70 gitu. Ketika dia ngomong ya mungkin ya oh ya itu mungkin karena pengaruh film karena saat itu lagi ngetren film ini gitu ya yaitu menurut saya cara yang cerdas sih bagi si alien ini untuk membuyarkan kesaksian mereka. Oke, ini adalah gambaran tentang misteri airship ya. Ini kalau teman-teman lihat memang ya ini eh, seperti Zeppelin ya. Tetapi ya gitu, misteri airship itu sering diceritakan seperti kapal layar yang kemudian dia memiliki baling-baling. Ini sungguh sebuah fenomena yang aneh menurut saya. Kemudian baru muncullah UFO-UFO yang berbentuk cakram atau berbentuk tabung, silinder, segitiga, kayak gitu.
Nah, ini mungkin Mas Dwi bisa kasih contoh yang lain nih soal UFO-UFO yang muncul eh, bebarengan seperti tren yang terjadi saat itu, gitu. Halo, Halo ya, contohnya apa ya? yang truk es krim itu gimana itu Mas Mas Dwi? Saya kok agak lupa ya Oh enggak, ceritanya. itu film itu. Oh, atau film ya? Film Truk. Taken itu kalau nggak salah. Film seri Oh itu iya Taken. iya iya Ya, iya. kalau nggak salah ya itu ya. Hmm, hmm, Ini hmm. kali mau komentar apa itu cultural tracking ya. Iya Saya sering nyetir itu kan cultural iya. tracking gitu kan. Ya memang itu menarik ya, menariknya Hmm, apa hmm. bisa dibilang ini sebetulnya maunya kemana sih gitu loh. Iya iya. Kan ada dua pisau yang tadi itu ya. Mereka yang meniru atau kita yang Meniru mereka. apa tuh? Gimana gimana? Tadi dua itu gimana? Lupa Eh saya. Sebentar, mereka yang meniru budaya Meniru apa? Mereka atau yang meniru ide-ide gagasan kita atau oh ya, kita yang meniru mereka gitu, Mas. ya, Karena ya. kayak contoh yang LCD itu ya, itu ada itu sebenarnya kan agak cukup sering ya kita kita mendengar kasus-kasus orang diculik oleh alien dimasukkan ke dalam kamar, kamar apa namanya, ruangan gitu ya, terus ada Iya, iya. layar-layar itu kan ya kita juga pakai LCD sekarang, kita juga pakai LCD Iya, sekarang betul. itu. Cuma kalau saya melihatnya sebetulnya kayak semacam pengelabuan aja ya. Ini kalau Iya. Ada Mas Dino rame ini. Oh iya, Apa ini ya? cuman dia nggak bisa masuk Zoom. Kenapa ya? Iya, itu saya yakin itu kan dari agenda mereka, dari kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak murni bahwa misalnya gini, ada seseorang diabdak, lalu orang tersebut melihat, oh lingkungannya kok ada kolam ikan, lingkungannya ada ini, lingkungannya ada itu. Mhm. Bisa jadi itu semacam kayak pengelabuan. Iya, iya, iya. Mereka mensugesti seseorang untuk bisa menerima Apa lingkungan yang apa dilihat? yang ada Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi mereka akan ngikutin aja kesiapan dari para abdaknya ini sesuai dengan zaman. Kalau zaman tersebut memang siapnya melihatnya kemungkinan ya sebentar lagi mau keluar revolusi dunia pertelevisian nih, ada layar datar, ya udah kita akan siapkan teknologi kita layar datar. Atau 5 tahun lagi nanti ada layar sentuh gitu, ya udah disiapkan layar sentuh. Tapi bisa jadi kenyataannya nggak seperti itu. Kalau saya Iya. cenderung ke arah lebih yang model kayak Mas Dino itu nih untuk kasus yang satu ini nih culture tracking ya. Hmm. Di balik agenda mereka sebetulnya ada semacam kayak apa bukan pengelabuan apa namanya istilah mereka menutupi serapat-rapatnya siapa mereka, apa agenda mereka dengan apa namanya dengan menciptakan atau mensimulasi lingkungan-lingkungan yang seperti apa yang kita kehendaki. Ya kan? Iya, Abad iya. pertengahan mungkin abad pertengahan misteri misteri UFO-nya kan bentuknya seperti kapal Iya, layar klasik. Lalu mulai masuk awal abad 20 seperti balon Zeppelin. Ya karena memang kita mencernanya seperti itu kan. Dan iya. mereka memberikan itu kepada kita gitu loh. Padahal di balik itu kita nggak pernah tahu kan. Jangan-jangan mereka bentuknya seperti energi. Nah, iya, Adanya iya, betul, cuma betul. iya kan. Tapi Betul, betul, betul. yang mereka ciptakan adalah yang mereka sebetulnya simulasi ya. Simulasi. Saya sih saya nggak katakan pengelabuan tapi simulasi ya. Karena ini progresnya tuh sama kan Iya, mungkin saya nggak tahu berabad-abad gitu kok ceritanya cultural tracking itu terus ya kan tetap betul, 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 apa betul. ya iya itu semacam kayak saya punya agenda saya punya kegiatan apapun kegiatan saya jangan sampai orang di luar itu tahu atau jangan sampai minimal orang-orang yang diundang masuk ke dalam pesawat saya atau ke dalam lingkungan saya tahu kegiatan saya ya diberikanlah itu Orton yang rambutnya panjang apa gondrong Hmm. bule gitu kan itu kan keluar tahun 50-an tuh Iya, nggak berapa lama kemudian kan zamannya ada The tren. Beatles tren tahun 60-an udah Iya, gondrong benar-benar. semua
Ya kan dia udah tahu sebentar lagi nih sebetulnya bakal jadi tren, ya wes lah. Mereka maunya seperti itu ya seperti itu. Jadi ada kesan bahwa orang yang ngikutin trennya mereka, orang terinspirasi oleh mereka. Ada kesan itu, walaupun bisa jadi seperti itu kan. Ya, ya, Kan ya, kalau ya. dari John Keel, kalau saya ngerti cultural tracking malah dari John Keel ya, bukan dari Vale ya. Saya nggak tahu Vale malah buku mana itu, tapi John Keel itu ya di buku Our Haunted Planet kalau nggak salah itu. Itu dia kan menceritakan ada kelompok, dia katakan bukan alien ya, tapi kelompok ultra terestrial yang punya kepentingan di lingkungan kita. Mereka bisa apa namanya ya? Kalau bisa mengubah-ubah tuh apa sih? Ya? Bisa menentukan apa saja ini hidup manusia gitu loh, arah atau jalur hidup manusia. Ini menarik Mas Dwi. Iya. Ya, ya. Jadi gini, sebenarnya saya kan tahu cultural tracking kan dari Mas Dwi ya. Saya itu tuh di Beta Talks atau di Beta Talks. Nah, orang ya, kita kan dulu atau ada sebagian dari kita tuh percaya bahwa orang yang ketemu dengan UFO dan alien itu mungkin orang tuanya pernah ketemu. Nah, ada satu lagi nih Mas Dwi, orang yang pernah ketemu dengan UFO dan alien itu rupanya hidupnya itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Gitu. Maksudnya gini, kayak orang yang saya wawancarai, dia ketemu Nordik ya, dia itu ketemunya itu ya ketemu hal-hal yang dia di kampusnya itu ketemu. Padahal dia kan diculik ketika Ya, dia SD tahun 2000 tahun 2001. Nah, dia itu eh, dia itu sampai menyebutkan apa ya istilah-istilah medis ya. Kemudian saya tanya, loh Anda ini dulu waktu kuliah tuh kelas IPA gitu. Anda tuh SMA tuh kelas IPA gitu ya. Ya saya kelas IPA. Kuliah saya juga kuliah di jurusan peternakan atau hewan-hewan gitu. Jadi dia tahu istilah-istilah penyelidikan apa ya, tes-tes apa gitu. Nah dia juga ceritain iya, itu. Dan dia bilang kalau betul. ketika saya di ruangan, ketika dia diculik tahun 2022 ya, diambil lagi tahun 2022 sampai 2023, itu dia menyebutkan istilah-istilah medis yang ada di kuliahnya gitu. Jadi apa ya? Ya apa yang dia lihat juga ikan air tawar, hewan-hewan kayak gitu. Seperti ya nggak jauh beda dengan apa yang dia dia tahu. Jadi Ya. kayak misalkan ya Mas Dwi misalkan ya waktu kecil lihat UFO gitu ya. Kemudian gedenya pun Mas Dwi juga akhirnya ke Tiap hari komunitas ya. seperti ini hampir tiap hari hampir tiap hari ketemu juga komunitas seperti ini gitu. Dan kemudian apa yang diketahui Mas Dino itu Mas Dwi juga apa ya eh, ya ya maksudnya ya banyak gitu kayak istilah-istilahnya gitu. Jadi kayaknya UFO ini alien ini yang ngambil itu nggak cuma melihat orangnya tapi melihat seperti udah diatur gitu loh masa depannya Ya, ngatur. atau kayak gimana ya kan seperti di Aresman masa depannya kayak gimana. Iya, nggak hanya perseorangan itu. Kadang bentuk culture pun juga bisa diciptakan sama mereka dari hal-hal kecil diskenariokan sama mereka. Itu ya anggap aja yang model kayak apa tahun 60-an itu tiba-tiba keluarkan generasi hippies, Ya. terus gondrong-gondrong semua, perubahan budaya musik berubah dari Hmm. musik yang rock and roll jadi musik psychedelic, Ya. penggunaan obat-obatan narkoba Ya. mulai banyak gitu dari tahun Ya. itu ya skenario nya sebetulnya ada kayak sekarang kayak banyak juga nih cerita kayak salah satu contoh yang mungkin saya pernah cerita sama Mas Riza apa The Beatles segala. The Beatles Hmm. selucu itu kalau saya lihat ada kepentingannya dari ultra terestrial di situ karena mereka muncul kayak shooting star
berdiri Hmm. mulai rekaman tahun 62 selesai tahun 70. Tapi efeknya ke sini, efek kepada kebudayaan, efek kepada perubahan musik, revolusi musik itu tinggi sekali. Dari awal pembentukan mereka itu lucu. Kalau ditanya sama John Lennon, itu nama The Beatles tuh dari mana sih? Dia katakan bahwa ada satu penampakan di mana orang yang ada di flaming pie, pokoknya pie yang bercahaya ya, itu bilang Hmm. kamu Beatle dengan A di tengah. Beatle tadinya grup dia tuh Beatle kumbang, Hmm. tapi kamu Beatle dengan A di tengah. Akhirnya oke, saya rubah Beatle jadi Beatles. Maksud saya Hmm. bukan namanya yang saya lihat di sini, tapi kok kayak John Lennon katakan bahwa Ya, ada vision. dia lihat penampakan ada seseorang yang berada di pie yang sedang menyala-nyala gitu. Itu siapa? Kan gitu. Kan juga John Lennon juga dari awal juga udah lekat gitu sama cerita-cerita UFO. Banyak hal seperti itu sih sebetulnya. Terus termasuk juga tahun 60-an. Kenapa di tahun 66 itu semua jadi berubah? Akhirnya banyak grup musik bikin musik psychedelic, musik luar angkasa. Hmm. Termasuk juga kenapa tahun 66 juga itu apa yang diculik tuh? Yang satu grup diculik tuh. Pernah cerita saya. Oh, Itu ya, ya, itu ya, grup musik. besok iya tahun depannya keluar album luar angkasa gitu. Tapi bukan Oh. hanya karena diculik aja, grup itu The Beatles, Rolling Stone semuanya bikin album luar angkasa. Kus Plus tahun 67 Ya, 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 mengeluarkan ya. Bintang dari Mars. bintang Mars. Ya. Itu lucu. Itu maksud saya mereka menentukan arah budaya anak muda gitu loh. Artinya tidak hanya satu lingkungan kecil atau skup kecil, tapi budaya seluruh dunia yang nggak dinyana-nyana Kus Plus kan gitu. Nggak Hmm. jauh-jauh dari lingkungan kita kan, nggak harus di US, nggak harus di Britain. Di Hmm. Indonesia juga ada kok yang kayak gitu. Hmm. Nah yang kayak gitu kalau saya ngelihat sih sebetulnya cultural tracking itu ya mereka cuma nutupi agendanya, mereka tetap ada agendanya. Kalau kita bisa ikut merasakan ini ada agenda yang mereka sebetulnya ada kepentingan sama masa depan kita, tapi mereka akan tutupi dengan simulasi, gitu kan? Hmm. Apa yang ingin kita lihat atau apa Hmm. yang siap kita lihat. Tapi biasanya siap kita lihat ya nggak mungkin juga kalau kita melihat suatu penampakan yang dahsyat gitu kan nanti kita kayak Nabi Musa ya. ya kan, ya kan, ya. Ya, ya, ya. Nabi Musa kan nggak siap melihat ininya kan. Hmm. Ya mungkin seperti itu sih. Ya ini Hmm. yang tanggapan saya aja sih Mas Reza. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih Mas Dwi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Gatot ya. Bagaimana dengan sejumlah UFO yang dilihat oleh Kenneth Arnold tahun 1957 yang bentuknya seperti piring pasca Perang Dunia II? Padahal di masa Perang Dunia II bentuk-bentuk UFO kan macam bulatan cahaya, full vector. Nah, ini full factor sebenarnya juga terbentuk dari ini, band full factor itu dari peristiwa peristiwa UFO yang terkenal gitu. Nah Iya kan, itu, full factor kan juga ya. iya. Iya. Nah, ini sebetulnya Mas Gatot itu Kenneth Arnold itu yang saya tahu dia tidak bilang UFO itu berbentuk seperti piring ya, tapi UFO-nya jadi flying saucer itu salah editorial. Jadi flying saucer yang dimaksud Kenneth Arnold itu lebih kepada gerakan UFO-nya yang saya lihat itu seperti kalau kita melemparkan piring ya di atas permukaan air, nah itu kan mantul-mantul ya di atas permukaan itu. Seperti flying saucer gerakannya. Tapi ada wartawannya Kenneth Arnold tuh menyarankan seperti saucer shape gitu. Nah, akhirnya menjadi flying saucer. Nah, jadi ya eh, sebenarnya bentuknya bukan bulat sih, lebih kepada bentuk seperti bulan sabit. Cuman cuman gini ya, ya ini saya ada bukan tebak-tebakan ya, ya cocok-cocokan, cocok logian ya.
Sebetulnya menurut saya penempatan Kenneth Arnold, apa ya, timing Kenneth Arnold yang lihat UFO itu menurut saya kok rasanya kalau sudah diatur. Menurut saya ya, menurut saya. Karena pertama, saya saya berkaca dari orang-orang yang mengalami peristiwa UFO dan alien ya, atau yang akan mengalami melihat UFO dan alien. Pertama, Kenneth Arnold ini bukan pilot sembarang pilot. Jadi walaupun dia bukan bukan pilot militer yang gimana, tapi dia orang yang terpandang ya, pilot yang terpandang. Jadi kalau dia cerita, tuh orang pasti dengar. Nah, saat itu ada berita yang menayangkan ada pesawat yang jatuh gitu ya di Gunung Rainier kalau nggak salah, atau di Gunung Washington. Nah, kemudian Kenneth Arnold udah terbang ke sana, ternyata dia malah melihat melihat eh, sembilan sembilan objek aneh berbentuk sabit yang akhirnya Kenneth Arnold ini menceritakan ya, karena dia punya kredibilitas dan orang percaya dengan apa yang disampaikan Kenneth Arnold. Jadi rasanya kok kayaknya sudah diatur ya bahwa udah Kenneth Arnold aja yang di sana, langsung dia ya menjadi saksi atau orang yang menjadi mempopulerkan istilah flying saucer, walaupun itu sebenarnya perkara dari wartawannya sih yang flying saucer. Nah, kalau UFO yang berbentuk bulat itu memang jenisnya UFO, Mas Gatot. Jadi jenis UFO ini macam-macam, ada silinder, ada yang plasma, ada yang sabit, ada yang apa ya? Ada yang berbentuk seperti cross gitu ya, seperti salib. Jadi ya kalau dikaitkan dengan cultural tracking, ya memang kesannya yang dilihat oleh Kenneth Arnold itu lebih modern dan sebenarnya Kenneth Arnold itu mengatakan mereka itu seperti dikontrol ya, seperti dikontrol dari suatu tempat atau mereka dari teknologi atau mereka berteknologi luar angkasa. Jadi seperti kasusnya eh, apa namanya itu peristiwa Kisco Forest ya, yang robotnya berperilakunya seolah-olah dikontrol dari audio dari pesawat induknya. Nah, Kenneth Arnold pun berpendapat kayaknya UFO-UFO ini dikontrol gitu dari sebuah tempat gitu. Kalau bentuknya bener lebih modern. Jadi apa ya, kesannya lebih lebih modern dan kesannya lebih futuristik, lebih ke arah science fiction sebenarnya gambarnya itu. Karena XG West juga bikin apa tripod ya tentang alien-alien. Tripod ini makhluk yang ada di film War of the World. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi. Sebetulnya itu kan yang Kenneth Arnold lihat itu skenario juga kan. Mas Reza udah agak sedikit menduga kan Iya, kalau itu skenario. kayaknya Iya, skenario loh itu. artinya ada kepentingan pihak luar, saya nggak tahu lah siapa itu kan. Iya, betul, betul, Yang betul. kayak gini misalnya, aslinya itu kan Hmm. tahun 47 ya. Iya, ya. Yang dilihat Kenneth Arnold, yang jatuh di Roswell, terus yang ceritanya Trinity itu yang pada berjatuhan semua itu tidak ada yang berbentuk piring. Iya. Iya kan? Hmm. Ada Iya. yang bentuknya seperti kelelawar kan? Apa seperti apa sih itu? Pokoknya bukan segitiga murni gitu loh. Bukan, bukan. Bentuk iya. Tapi kan mereka mengarahkan ke depannya gitu. Entah kepentingan apa mereka dengan kesalahan informasi atau kesalahan penerimaan wartawan tersebut dengan Hmm. terus juga tertulis di media flying saucer. Hmm. Akhirnya kan tercipta penampakan setelah itu piring. Iya. berbentuk Padahal berbentuk piring terbalik. iya, yang menciptakan flying saucer ada wartawan, Wartawan. bukannya Kenneth Arnold. Kenneth Bukan, Arnold kan bukan. mengatakan bahwa dia terbang seperti kalau saucer skipping di atas air Iya, gitu kan. betul, betul, betul. Kayak lihat capung kalau terbang kan naik turun naik turun naik turun gitu Iya, kan. iya, iya. Wartawan memberitakan piring terbang. Terus piring terbang setelah itu keluar bentuknya piring semua. Nah, UFO setelah itu bentuknya rata-rata piring. UFO kemudian bentuknya seperti piring terbalik, Ya, piring yang ya, dua di double gini. dua double betul. Nah, itu kayaknya skenario. Kita nggak tahu bahwa para
saya katakan macam-macam sih ininya ya, apa namanya, Iya, bisa iya. dikatakan siapapun juga itu. Kayak kalau John Keel bilang ya ultraterrestrial itu punya kepentingan dengan bentuk Mhm. piring tersebut. Saya sendiri nggak tahu kepentingannya apa, tapi kenyataannya dengan kesalahan informasi seperti itu, manusia mungkin menginginkan bentuknya futuristik piring. Ya wes, tak kasih piring. Gitu. Mhm. Dengan Betul. iya, padahal yang bikin piring itu sebenarnya wartawan Warta gitu. Nggak wartawan ada. loh. Iya, Nggak ada aliennya bentuknya nggak bikin piring. piring Nggak gitu. bener. Betul, Tapi betul, ya betul. wes disimulasikan akhirnya para, saya nggak tahu alien apa ultraterrestrial, piring setelah itu. Iya kan? Tahun Betul, 60-an betul. udah piring semua, Udah, nggak ya ada yang nggak bener-bener. piring. Iya Iya, kan? iya, iya, iya. Nah, itu aja sih sebetulnya. Ada skenario di balik itu. Kalau saya lebih cenderung sebetulnya cultural tracking ini adalah menggiring kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Dah itu aja. Iya, iya, iya. Mereka menyelubungi agendanya dengan menggiring pola pikir kita terhadap ya kita maunya apa, ya wes itu yang dikasih. Nah itu aja Mhm. sih gampangnya. Itu Iya Mas. bener loh. Betul-betul. Jadi saya tuh mulai sadarnya kalau Kenneth Arnold itu skenario itu adalah ketika Kenneth Arnold ini mencari pesawat yang jatuh. Saya lupa apakah pesawat itu akhirnya ditemukan atau enggak ya. Tapi daripada menemukan pesawat jatuh itu, malah Kenneth Arnold ini ketemu UFO. Nah, saya udah merasa Iya, kayak, wah ini nggak mungkin di, deh sebuah apa namanya. dipaksakan itu ya. Iya, kayak accidentally itu nggak mungkin deh rasanya itu. Itu pasti itu kayaknya apa ya? Pesawat jatuh tuh menurut saya hanya misdirection ya. Jadi kayak pengalian Iya. pengalian arah gitu. Sebetulnya ya, karena kamu lihatlah UFO habis ini. Ya, Lalu ya. ceritakan pada wartawan, Terus ayo konferensi wartawan kamu, pers. ya wartawan kamu Nah, salah lah bilang flying saucer akhirnya ya piring semua udah. yang muncul. Ya, ya itu. Iya iya iya, benar benar benar. Iya loh, saya baru baru sadar ya, walaupun karena ada terus nggak ngomong flying saucer ya, yang ngomong itu wartawan, tapi setelah itu yang muncul piring semua yang muncul itu, UFO-nya itu. Dari pintar sekali ini. Oh, kita lihat ada info menarik tahun 329 sebelum Masehi. Alexander the Great, Sejarah Agung ya, mencatat kalau ia melihat dua objek berbentuk perisai berwarna perak di langit. Ini menarik karena pada masa itu biasanya berbentuk cahaya atau lingkaran cahaya. Perisai. Perisai ini mungkin ya saucer juga mungkin ya, atau ya karena satu zaman perang mungkin ya, ya perisai bentuknya. Iya, iya betul. Itu kan pasukan Alexander the Great setelah lihat perisai tersebut, mereka berani Ya, menyerbu. ya, 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 ya. Artinya Mengap, diinikan, disimulasikan kayak perisai orang perang itu. Mereka melihat perisai itu, oh akhirnya apa, terstimulasi atau ya, mulai tumbuh keberanian untuk melakukan penyerangan. Artinya dianggap kan skenario tanda juga itu. kemenangan. Iya, dianggap tanda kemenangan, tanda Iya. pertanda kemenangan dari langit. Jadi sebenarnya kita patut takut nggak sih sama cartel tracking ini? Atau kita hadapi saja? Biasa aja kali. Iya, iya. Cuma ini memang menarik ya. Biasa aja. Kadang tuh ada yang takut gitu. Aduh ini gimana gimana? Ya memang harus dianggap biasa. Walaupun walaupun ini kok menarik ya. Ya saya tadi seperti bilang kayak orang yang diculik UFO dan alien nih melihat ini, dia sendiri pun kuliahnya juga di jurusan yang berkaitan dengan makhluk hidup kayak gitu itu. Asik sekali. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup 5 menit lagi ya, karena besok kita sahur. Tapi ada nggak ya orang yang diculik alien, tapi dia penjahat gitu ya, penjahat, benar-benar orang yang jahat. Kayaknya belum ada ya, Belum ada ya. belum ada ya, Pasti belum ada. ada.
Pasti ada. Pasti ada. Cuma belum pernah diberitakan mungkin ya. Kayak Hmm, misalnya pembunuh berantai gitu ya. ya diculik. Tapi adanya malah ini yang di Marvel itu, Carnage itu, pembunuh berantai, kena kena simbiot alien. Iya. Jadi Carnage. Yang sekarang ini kalau mungkin teman-teman ingin lihat culture track apa ya, contoh culture tracking lagi, itu kalau teman-teman sering mengikuti pembahasannya Mas Nugi ya, yang tentang UFO dan militer itu, sekarang mereka kerap disebut dengan drones ya, drone drone misterius, drone misterius. Itu mungkin kalau awam ya menerima drone misterius itu yang kayak mungkin drone-drone yang dijual Tokopedia gitu. Sebenarnya ya nggak seperti itu sih, cuman lebih kepada benda yang berbentuk aneh ya. Mas Reza, ada yang menarik loh. Apa? Gimana? Ada kasus tahun 77, saya lupa itu. Saya baca di MUFON Journal. Nanti saya coba cari-cari lagi, tapi saya ingat Hmm, itu. Nanti saya kasih kalau dapat ini clippingannya saya kasih ke Mas Reza. Itu tahun 77 ya memang ada cerita kan yang namanya investigator hmm, UFO itu kan selalu dimata-matai kan. hmm. Tapi ternyata yang memata-matai ada pernah kejadian tuh dia kecil model drone-nya itu masuk ke dalam rumah. Ada yang bentuknya seperti apa bunga apa sih itu yang istilahnya bulat itu. Ada yang bentuknya kakinya 5. Kaki 5 apa kaki 3 bentuknya gitu. Kaki 4 apa kaki 5 lupa saya. Jadi tengahnya bulat, terus di ujung-ujungnya itu di luarnya tuh menjulur. Terus ada kayak kaki-kakinya, pot-potnya gitu kan. Hmm. Kalau saya pikir-pikir sekarang walaupun bentuknya kecil, itu kan bentuk kayak drone zaman sekarang ya. Tapi itu Iya, iya. kejadiannya tahun 77. Hmm, hmm, hmm. Kejadiannya tahun 77. Artinya dia mendahului dulu ya. Apa itu memberi inspirasi buat orang-orang apa gimana. Jadi dia pernah lihat. Itu sampai dia kejar-kejar ceritanya apa mau dipukul apa diapain gitu ya dia bisa menghindar tuh kecilnya. Oh, jadi si investigator ini mau mukul drone Iya sekecil tadi berusaha itu. kayaknya berusaha ngejar itu gitu tapi ya itu terus hilang tapi bentuknya setelah saya pikir-pikir sekarang dia bilang bentuknya seperti spider itu kan ada badannya terus ada kaki-kakinya Iya. gitu kan terus kakinya ada pot-potnya gitu pot itu kan kalau sekarang tuh tempatnya bilah itunya kipasnya itu kan. Hmm, hmm. Bisa aja itu yang saya ngeliat tuh kok kayak kayak model ini sekarang kayak model drone sekarang itu yang aneh ya jadi artinya ini apakah sudah tidak hanya kejadian yang si investigator itu apa mungkin kejadiannya banyak sehingga menginspirasi drone sekarang modelnya seperti itu kita nggak tahu. Hmm, Nah, hmm, hmm. ada tuh ada di MUFON Journal itu karena banyak istilahnya tuh apa invasi di rumah tuh banyak kejadiannya kecil-kecil bendanya dari namanya sebesar bola tenis, sebesar bola pingpong, rata-rata bentuknya bundar. Tapi satu kejadian tuh invasi masuk ke dalam rumah bentuknya kayak drone kecil. Nah itu aja saya sih cerita ini kok kebetulan kita bicara drone jangan-jangan memang teknologi itu atau itu Ya, ya. berusaha untuk jadi inspirasi orang gitu loh. Hmm. Oh ya bentuknya seperti ini. Akhirnya 10-20 tahun kemudian ya banyak drone juga. Ya, ya, ya. Tapi drone drone yang istilah drone UFO tuh udah ada dari dulu. Maksudnya dari berapa puluh tahun yang lalu tuh. Ada ceritanya. Oh iya, saya kira sejak era era yang ini loh, apa militer Amerika ini. Ya kita nggak tahu, jangan-jangan udah dikembangkan berapa puluh tahun yang lalu, atau malah jangan-jangan dikenalkan ke kita pada tahun-tahun itu. Dan kita mengembangkan sekarang. Akhirnya kita udah biasa dengan drone, ya udah ultra terestrial bikin UFO yang seperti istilahnya drone. Hmm, hmm. Ya kita nggak tahu kan. Ya, Itu aja. cultural tracking. Seru nih kalau bicara cultural tracking. Oh iya nih, ya mudah-mudahan apa ya bisa ketemu Mas Dwi, Mas Dino di
Jakarta. Ngobrol. Iya, iya. Nah, ini nggak ada Mas Dino nih. Nggak ada, nggak bisa masuk dia. Soalnya dia ada masalah sama sosmednya tuh. Jadi untuk masuk ke Zoom tuh, ah, oke, ya sudah jam 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 22.00 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di Beta Talks minggu depan ya. Mari, terima kasih. Selamat berpuasa. Mari, selamat Terima malam. kasih. Selamat Yuk. malam.